Candlestick ini bentuknya itu merah, dia itu segini. Tapi akurasinya 80%, kemungkinannya 80%. Miss sedikit lah. Kan, males aku pak. Kita menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan. Dari kayak tadi itu, udah 3 kali kita bilang itu benar. Nanti dibilang Allah. Manusia pak, males kita pak. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Di tanggal 21 Maret di tahun 2025 di jam 5:50 pagi. Oke, di video kali ini kita coba freestyle lagi seperti video sebelumnya ya. Kita coba freestyle lagi. Kenapa saya buat video seperti ini? Karena saya rasa saya udah menjelaskan semua teknik yang saya pakai, semua strategi yang saya pakai itu sudah saya jelaskan dengan jelas. Mungkin yang paling jelasnya itu di Casper Signal. Saya ingatkan pada kalian, kalau kalian mau trading lebih baik lagi, kalian boleh join di Casper Signal karena di sana ada materi. Kalau kalian butuh pemula, ada materi yang dari nol sampai kalian expert untuk tradingnya. Ataupun kalau kalian yang pengen trading tanpa ribet, kalian boleh juga join di Casper Signal karena di sana ada Trabar, trading bareng dan secara live. Kalian itu akan disetirkan sama mentor yang profesional. Kalian cuma mengikuti aja dari arahan mereka. Sangat simpel sekali dan itu gratis. Kalian coba cek di bagian deskripsi, itu grup yang paling rekomendasi dari saya. Kita masuk bagian tradingnya. Let's go. Arah tren turun. Yang naik ini koreksi. Apa yang kita tunggu? Kita tunggu candlestick yang overpower. Di sini kita boleh open posisi. Di sini kita coba open posisi baik, one shoot, tapi kita ini dalam keadaan try open position ataupun mencoba open posisi di pertama mengecek ombak, guys ya. Itu nggak penting banget sebenarnya Pak, cuman saya suka seperti itu. Ngecek ombak dulu kan. Dan di sini saya kenapa mengecek ombak berani open posisi baik karena dia belum nyentuh ke area OB, overbought. Dan di sini pun kemungkinan besar dia candlesticknya itu kalau hijau dia kecil, nggak boleh hijaunya itu besar, nggak boleh, dia itu harus kecil. Bentuk candlestick hijaunya dia itu harus kecil, nggak boleh dia sebesar ini, itu nggak boleh. Harusnya ya, harusnya. Terus saya mau open posisi sell. Nah, saya mau open posisi sell setelah candlestick ini. Kita open sell ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, saya udah melakukan open posisi sell. Mungkin open position kita itu 5-7 kali ya. Ini di pagi-pagi. Oke, kemungkinan besar di sini akan terjadi candlestick doji. Nah, kemarin ada saya coba ngomong seperti itu. Saya tahu bentuk candlesticknya. Ini candlestick seperti ini akan kayak gini, dia akan kayak gini, akan kayak gini. Saya tahu, Pak. Tahu nggak komentar? Kamu pasti udah melihat broker lain. Kamu pasti udah melihat candlestick sebelumnya. Makanya kamu bisa ngomong kayak gitu. Itu jam terbang bang. Itu jam terbang itu. Jam terbang, jam tayang, jam terbang. Tolonglah. Saya bilang seperti ini tadi. Ini kemungkinan besar terjadi candlestick doji. Candlestick doji. Itu bukan berarti saya itu udah melihat sekali. Kan ini kan live. Ini kan jalan ya Pak. Tolonglah. Kan nggak mungkin. Kita bisa mundur kan nggak? Gak mungkin. Oke, ini open posisi kita yang kedua sembari saya tulis ya. Dan setelah ini saya ada video soal indikator yang paling akurat di All In Trade andalan saya. Ya, itu judul kedepannya karena ada komentar kemarin soal indikator. Gini Pak, saya akan freestyle every time every day. Saya akan freestyle trade-nya itu karena saya udah menjelaskan, saya rasa saya udah menjelaskan semuanya. Apalagi di Casper itu ada video khusus 10 videonya itu pasti bisa trading. Dan saya nggak tahu mau menjelaskan apa lagi. Misalkan ada komentar request video itu mungkin bisa kita buat. Itu open posisi kita yang kedua. Kita menunggu open posisi kita yang berikutnya. Open posisi ini akurasinya 80 ya. Candlestick ini bentuknya itu merah, dia itu segini. Tapi akurasinya 80%. Kemungkinannya 80%. Miss sedikit lah. Kan males aku Pak. Kita
menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan. Dari kayak tadi itu udah 3 kali kita bilang itu benar, nanti dibilang Allah. Manusia Pak, males kita Pak. Oke, kita cari open posisi yang berikutnya. Nah ini mungkin pelajaran sedikit ya. Ini Pak, untuk kita open posisi buy memang sangat berpotensi. Kita open posisi buy sangat berpotensi di sini karena tren kan. Dia tren itu dalam keadaan naik memang. Kita open posisi. Kita kurangi dulu open posisi kita 15.000. Ya, kita open posisi ya. Ini kelihatannya. Apalagi yang kalian trading di HP. Coba ya, saya kasih nampak ya. Kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, ini kalau kalian trading seperti ini persis. Kalian trading seperti ini, dia itu kelihatannya dia naik banget Pak. Kelihatannya dia naik banget. Apalagi trade yang vertikal seperti ini ya. Dia naik sekali Pak. Gini. Ini bahayanya kalian tidak bisa tahu overbought dan oversold, itu bahayanya. Nah di sini dia tidak boleh naik lagi karena dia udah oversold OS. Itu nggak bisa open posisi lagi. Nggak bisa open posisi buy lagi Pak. Udah mentok itu, mentok naik. Nah, itu perbandingannya. Kadang-kadang kalau kalian trading seperti itu, kalian tidak bisa melihat tren ke belakang. Gitu, Pak. 89%. Ya, satu lagi. Kemarin ada yang bertanya, kemarin ada yang komentar. Dia komentar seperti ini. Bang, apakah ada jam trading yang baik? Gitu kira-kira komentarnya ya. Terus saya jawab, trading jam yang baik itu nggak ada. Ya, nggak ada. Jam itu nggak ngaruh di trading. Yang paling ngaruh di trading itu trennya. Kalau trennya bagus, mau jam 12 malam, jam 12 siang pun nggak ngaruh. Ya kan? Kalau trennya baik, itu jam berapa aja baik. Sekarang jam 6 pagi, jam 7 pagi. Baik, trennya oke, ada alurnya. Nggak apa-apa, cuman minusnya di jam sekarang, presentasinya itu nggak sampai 90. Di jam 9 ke atas ya, ataupun jam 12 siang ke atas ya. Dia itu presentasinya bisa 95. Nah, kalau kayak gini kan payah kita tradingnya Pak. Nah, di sini kita open sell sekali. Kita udah 3 kali open posisi, 3-3-nya one shoot. Oke. Nah, nanti dia dibalas di sini Pak. Nanti dia di sini balasnya, ting, dibalas. Lihat ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dibalas dulu. Minimal dia dibalas sampai ke sini lah harusnya. Minimal dia dibalas sampai ke situ kan. Waktu udah dibalas seperti itu namanya koreksi tren pendek. Aduh. Jadi habis saya ceritakan sama Anda. Nah kan, dia sampai ke situ kan. Dia adalah di time frame kecil. Nah, ini dia. Dia time frame kecil, dia koreksi rendah. Ini makin jauh ilmunya, Pak. Nggak usah lah. Pusing nanti Anda. Bagus join Casper sinyal aja. Casper sinyal kalian disetirin untuk open posisi. Siangnya ada sinyal, ya kan? Sinyal siang itu secara chat. Mal paginya juga ada sinyal diterabarin. Open posisi jam sekian-sekian support resisten kan. Malamnya ada terabar live. Secara live, secara apa namanya? Dibagikan layar. Ini ke di sini arahnya. Udah pinter, profit lagi. Di sini kita mungkin bisa open posisi. Males Pak, saya nggak akan ngomong lagi karena sini akan naik sebagai sini. Dia bentuk kayak gini, saya nggak ngomong lagi Pak. 4 kali, terjadi 4 kali. Open posisi kita 2 kali lagi ya. Ya, open posisi kita kali ini akurasinya 80%. Mungkin 75 akurasi open posisi kita kali ini. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kita open posisi dulu. 30.000 kita entry-nya. Kita opennya open buy. Kenapa kita open buy Pak? Dan akurasinya kenapa 75? Menurut harga dan tekanan dari candlestick, di sini harga sell-nya itu udah berlebihan turun. Berlebihan dia turun. Maksud berlebihan dia turun, dia sekali muncul 2 candle. Gimana ya kita sederhanakan bahasanya ya. Dia sekali muncul 2 candle, tapi candlestick yang dibalasnya itu 2 muncul. Sikit-sikit tapi pasti dia Pak. Gitu. Tetapi kenapa 75? Karena dia dalam trennya tren turun.
Kalau kita masuk ke time frame yang lebih besar, kita tunggu aja dulu ini. Kita lihat apakah dia benar 75 accuracy-nya. Kalau lolos saya nggak apa-apa di sini. Ini untuk menjelaskan aja. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Profit ya. Kita masuk ke time frame 15 menit. Karena kan Pak, untuk analisa di short time seperti ini, kalau kalian main scalping yang jangka pendek di forex, kalian itu boleh gunakan time frame 30 dan 5 ataupun 1 jam dan 15 menit. Kayak gitu. Itu untuk sependek-pendeknya forex kan 15 menit, 10 menit kan. Sependek-pendeknya ini kan 1 menit. Jadi kita korelasinya itu antara 15 menit dan 1 menit. Ya kan? Kita singkatkan lagi. Kalau kita main forex di sana 1 jam di forex, itu H1 sama M15, ya kan? Kalau di sini M15 dan 1 menit karena lebih short lagi, Pak. Gitu. Nah, di sini dia dalam keadaan downtrend sekali. Walaupun di sini udah nyentuh ke bagian oversold. Oke. Ada candlestick ini, candlestick naik ini. Ini sangat berpotensi untuk dia naik agak lumayan. Naik agak lumayan itu dalam artian kalau ini dia, kalau dia turun dia naiknya itu lumayan, dia naiknya Pak. Selama ini dari sini start sampai ke sini ini tidak ada naik yang lumayan, tidak ada kan? Satu ya kan? Ini naiknya lumayan nanti ini. Karena dia udah nyampe ke oversold, udah doji kan? Udah doji, dia naiknya akan lumayan gitu. Efeknya ya ke 1 menit dong efeknya. 10 frame itu kan cuman kontrak waktu Pak. Cuman kontrak waktu, dia dikontrakkan waktunya 1 menit putus, 1 menit putus, 1 menit putus, time frame 1 menit, time frame 15 menit, 15 menit putus, 15 menit putus, 15 menit putus, dikontrakkan dari harga ini gitu. Kita masuk ke market crypto composite index, udah berapa menit? Udah 15 menit. Entry kita yang terakhir guys, entry kita yang terakhir. Nah ini agak masalah ini, tapi saya coba open posisi sell. Kalau loss saya nggak akan lanjut lagi, saya tidak akan kompensasi. Open posisi kali ini support resisten di crypto composite index agak bagus, tapi nggak sebagus di mata uang ya. Tetap mata uang itu tetap raja terakhir lah. Di sini agak bagus, bullish engulfing. Salah kita ini. Ya udah. Memang gagal ini memang gagal. Saya tahu kalau ini akan gagal. Nggak mungkin ini perfect, nggak mungkin. Oke, mungkin kayak gitu aja dari open posisi kita, freestyle kita kali ini. Freestyle open posisi kita ada 4 kali ya, 4 atau 5 kali. Yang terakhir open posisi saya agak ragu, tapi akhirnya saya mengakui kalau itu ini dia. Kalau itu memang salah Pak, karena ada buku di engulfing. Bodoh. Oke, mungkin kayak gitu aja dari video kita kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Nama saya Muhammad Alwi. Bye bye.